Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian peserta pesantren Kilat Nasaruddin Umar Office tahun 2020 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Abdul Muhid Nawawi. Di kesempatan ini kita akan berbicara sebuah tema. Temanya adalah agama dan ilmu pengetahuan. Saya pikir adik-adik sudah tahu apa itu agama dan apa itu ilmu pengetahuan. Nah, di sini kita akan sedikit melihat perbedaannya. Apa sih perbedaan antara agama dengan ilmu pengetahuan? Perbedaan yang paling mencolok antara agama dengan ilmu pengetahuan adalah bahwa agama itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ilmu pengetahuan ada hasil usaha manusia. Itu bedanya. Agama berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan lewat nabinya, sedangkan ilmu pengetahuan adalah hasil upaya manusiawi. Karena itu, orang yang dipilih untuk mendapatkan wahyu dan membawa agama itu tidak banyak dan adalah orang-orang tertentu saja. Sedangkan orang yang hendak memiliki ilmu pengetahuan itu semua orang bisa. Siapapun bisa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan karena itu adalah usaha. Ya. Bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan? Ya, misalnya kita belajar. Ya. Belajar dengan cara apa? Kita menggunakan akal pikiran kita. Kita berpikir. Atau kita mengetahui sesuatu dengan cara kita melihat, kita mendengar, kita meraba, dan seterusnya. Itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Misalnya di suatu hari kita melihat matahari terbit misalnya. Oh, kita tahu bahwa matahari terbit di pagi hari. Kemudian kita melihat matahari terbenam dan kita tahu bahwa matahari terbenam di sore hari. Nah, itulah ilmu pengetahuan. Mungkin kita pernah juga mendengar, ya, kita tahu bahwa gerhana itu seperti ini kejadiannya. Itu teorinya. Kemudian suatu saat ketika terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, kita lihat langsung, ternyata memang teorinya seperti ini, kenyataannya seperti ini. Begitulah ilmu pengetahuan. Adapun agama bukan suatu yang bisa dipelajari. Karena agama itu berasal dari wahyu. Allah Subhanahu wa taala memilih siapa yang hendak diberikan wahyu olehnya. Contohnya misalnya kita mengenal agama-agama besar seperti Islam, ada Kristen, ada Yahudi. Nah, mereka atau agama-agama itu turun lewat wahyu yang diberikan kepada nabinya. Misalnya agama Yahudi itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Musa karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Kemudian ada agama Kristen. Agama Kristen hadir karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Isa. Begitu pula agama kita, agama Islam. Agama Islam hadir karena Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah lahirnya agama. Dan tadi saya sudah jelaskan bagaimana lahirnya ilmu pengetahuan. Nah, dengan demikian kita sudah mengetahui bedanya apa agama dan apa itu ilmu pengetahuan. Satu hal yang perlu kita pahami bahwa menjadi ahli, menjadi pakar, menjadi menguasai sebuah ilmu pengetahuan, kita bisa usahakan. Berbeda dengan menjadi nabi, kita nggak bisa mengusahakan menjadi nabi. Itu bukan cita-cita. Kalau bercita-cita ingin jadi dokter, ya kita menguasai ilmu pengetahuan di bidang kedokteran. Kita ingin menjadi seorang kiai, ahli agama, kita menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang agama. Tapi bagaimana mendapatkan wahyu, itu adalah persoalan lain. Karena Allah sendiri memilih siapa yang hendak dijadikan nabi. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu digelar dengan Al-Mustafa. Apa itu Al-Mustafa? Al-Mustafa artinya yang terpilih, the chosen one, yang terpilih. Nah, terpilih artinya tidak bisa diusahakan. Nah, selanjutnya kita memasuki tema apa gunanya ilmu pengetahuan dan apa gunanya agama. Begini, tadi kan kita sudah tahu bahwa ilmu pengetahuan kita bisa usahakan, tetapi agama tidak bisa. Karena itu, pada dasarnya yang membedakan antara ilmu pengetahuan dengan agama dan juga menjadi gunanya nanti adalah bahwa ada hal-hal yang kita tidak bisa ketahui sehingga harus agama yang memberitahukan kepada kita.
Kenapa? Ya karena itu tadi, kita tidak bisa berusaha mengetahuinya. Karena kalaupun kita berusaha, kita tidak bisa tahu. Misalnya, contoh. Agama mengajarkan kita sholat wajib 5 kali sehari semalam. Akal tidak bisa mengetahui, kok saya bisa wajib ya, melakukan sholat, berapa rakaat sholatnya, dan bacaannya seperti apa. Semuanya adalah lahir atau muncul dari pengetahuan wahyu agama. Adapun ilmu pengetahuan yang lain bisa, misalnya saya bisa tahu bahwa mencuri itu nggak boleh, tahu, saya bisa dengan memakai akal saya bisa tahu mencuri tidak boleh. Kenapa misalnya mencuri tidak boleh? Ya karena kalau saya mengambil harta orang lain, ya apakah saya mau harta saya diambil orang lain? Kan nggak mau. Itu akal bisa menentukannya. Tetapi sholat seperti apa? Tidak bisa. Sekarang kita sedang berpuasa Ramadan. Kita tidak tahu puasa Ramadan itu wajib atau tidak kalau tidak ada agama yang memberitahukan kepada kita. Kalau tidak Allah memberitahukan kita lewat Nabi Muhammad SAW. Nah itulah, pengetahuan kita di dunia ini ada yang bisa kita usahakan, tetapi ada juga yang kita tidak bisa usahakan. Harus Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan langsung kepada kita. Itulah gunanya agama. Ya, mengetahui hal-hal yang kita tidak mungkin ketahui kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberitahukan kita lewat para nabinya. Dan terakhir, apakah sering atau bisa terjadi pertentangan antara agama dengan ilmu pengetahuan? Ya kan sama, sesungguhnya agama itu pengetahuan juga, tetapi pengetahuannya dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang kita dapatkan dengan usaha. Apakah kadang terjadi perbedaan? Sungguhnya dalam sejarah, khususnya dalam agama Islam, khususnya dalam Al-Quran, tidak pernah terjadi perbedaan itu. Ya. Setiap apa yang pernah disebutkan oleh Al-Quran itu selalu terbukti oleh ilmu pengetahuan. Ya. Contoh misalnya, dulu di dalam Al-Quran disebutkan, ya, bukan dulu tapi waktu Al-Quran turun pernah menyebutkan bahwa Fir'aun itu jasadnya diabadikan, ya, diabadikan. Waktu Al-Quran turun, jasad Fir'aun belum ditemukan. Tetapi ketika beberapa abad kemudian dibuktikan bahwa ternyata memang jasadnya Fir'aun itu diabadikan. Al-Quran sudah menyampaikannya lebih dahulu. Nah, ini yang saya maksud bahwa tidak ada pertentangan antara agama, wahyu dengan apa ada yang ditemukan dalam Al-Quran. Bahkan dalam banyak contoh, dalam banyak kenyataan, dalam banyak peristiwa, ya, Al-Quran atau agama, secara khusus Al-Quran itu memberikan informasi yang sebelumnya belum diketahui oleh ilmu pengetahuan. Belakangan ilmu pengetahuan mengkonfirmasinya. Belakangan misalnya ada peristiwa apapun, temuan-temuan dalam ilmu pengetahuan tidak pernah mengalami pertentangan dengan Al-Quran. Kalaupun ada pertentangan, maka kemungkinan ilmu pengetahuan itu belum bisa menyelaraskannya dengan Al-Quran, atau ilmu pengetahuan terburu-buru memutuskan hal itu. Yang pasti dalam sejarah tidak pernah terjadi pertentangan itu. Di dalam menghadapi misalnya virus, ya sekarang misalnya kita mengalami kita harus melakukan social distancing, kita menjaga jarak, itu kan hasil ilmu pengetahuan, ya, yang mengatakan itu bahwa untuk menghindari virus, untuk memutus pandemi, kita harus melakukan hal-hal tertentu yang oleh ilmu pengetahuan itu dianjurkan. Tapi apakah agama melarangnya? Tidak. Agama dalam hal ini memberikan peluang, memberikan kemudahan agar kita bisa melawan pandemi ini, ya, dengan ilmu pengetahuan yang kita punyai, dan Al-Quran, agama kita tidak pernah bertentangan dengan hal-hal itu. Demikianlah yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini tentang agama dan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kalian semua sehat, kita semua sehat. Salam untuk orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.